Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaAllah ta'ala kita akan membacakan surat Ali Imran yang ke-24. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا, yang demikian itu karena mereka berkata, لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ, kita atau kami, ya, kita tidak akan disentuh oleh api neraka إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ, kecuali beberapa hari saja. وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ ma kanu yaftarun, mereka terperdaya dalam agama mereka oleh karena apa yang mereka buat-buat. Ayat yang mulia ini datang setelah firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun, yang artinya, tidakkah kau perhatikan kepada orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Yud'auna ilal kitab, mereka diseru kepada Alkitab, artinya untuk berhukum, untuk berpegang teguh dengan kitab, untuk mengamalkan Alkitab, untuk menghukumi di antara mereka, liyahkuma bainahum, thumma yatawalla fariqum minhum. Kemudian ada sekelompok dari mereka, ya, sebagian dari mereka itu berpaling dan menolak. Nah, kenapa mereka berpaling dan menolak? Dijelaskan dalam ayat yang mulia ini di surat Ali Imran ayat yang ke-24. Allah berfirman, "Dzalika bi annahum qalu." Yang demikian itu karena mereka berkata. Ya, kalimat dzalika itu kembalinya kepada perbuatan tawali mereka dan i'rad mereka. Ya, mereka sebenarnya menipu diri sendiri. Dzalika bi annahum qalu. Dzalika bi annahum qalu. Yang demikian itu karena mereka berkata, lan tamassana an-naru. Ya, lan tamassana artinya tidak akan ditimpa. Yani kami atau kita tidak akan ditimpa illa oleh api neraka illa ayyaman ma'dudat. Maksud ayyaman ma'dudat, ayyaman qalail. Ini beberapa hari saja. Sebentar saja. Ya. Ini menunjukkan bahwa mereka beriman tentang adanya hari kiamat, ya, tentang adanya hari berbangkit, ya, tentang akhirat. Dan mereka berkata bahwa kita tidak akan disentuh oleh api neraka, melainkan hanya beberapa hari saja. Kemudian Allah berfirman, wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Nah, mereka itu terperdaya dalam agama mereka oleh karena apa? Oleh karena apa yang mereka buat-buat. Ya, oleh karena apa yang mereka buat-buat. Nah, jadi ayat ini menjelaskan tentang beberapa hal, ya. Jadi yang pertama, butlanul amani wa anna an-nafsa qad tumannil insana ma la yakun. Jadi batilnya angan-angan. Batilnya angan-angan. Dan jiwa atau diri, ya, kadang-kadang
memberikan angan-angan kepada seseorang dengan apa yang tidak ada, ya, dengan sesuatu yang tidak benar, ya. Nah, mereka itu berkata, lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Kita tidak akan ditimpa oleh api neraka, kita akan tidak disentuh oleh api neraka, melainkan hanya beberapa hari saja, ya. Nah, ini jadi faedah yang pertama yang bisa kita sampaikan adalah bahwa angan-angan itu suka menipu, ya. Jadi batilnya angan-angan mereka. Lihat orang-orang itu yang diberi Alkitab, ya, kemudian tidak mau, ya, berpegang teguh dengan kitab, tidak mau menjadikan sebagai sumber hukum, ya. Mereka itu kepedean, ya, yang membuat mereka terjatuh kepada kesesatan, kebatilan. Di sini, ya, dikatakan bahwa angan-angan mereka itu batil. Ya, mereka merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perbuatan mereka itu jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah. Mereka tidak mau kembali kepada Alkitab, ya, kepada kitab yang Allah turunkan kepada mereka, tidak mau berhukum dengan Alkitab. Nah, kemudian yang kedua, faedah yang kedua adalah tahdzirul insani an yattakila 'alal amani. Jadi merupakan tahdzir, ya, peringatan bagi seseorang, jangan sampai orang itu menyandarkan diri kepada amani, kepada angan-angan. Ya, jadi peringatan kepada kita semua bahwa kita ini, ya, jangan sampai menyandarkan diri pada angan-angan kita. Berapa banyak orang yang berangan-angan, ya. Berangan-angan ini nanti akan menimbulkan banyak sekali kerusakan, ya. Nah, li'anna hadza min sun'il yahudi wan nasara. Karena hal itu merupakan perbuatan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ya. Wa katsirun minal 'amati al-ana yaqa'una fil ma'asi wa yumannuna anfusahum bil maghfirati idza waqa'u fil ma'siyati. Banyak, ya, orang sekarang ini melakukan perbuatan maksiat, terjatuh dalam perbuatan maksiat, tetapi mereka, ya, memberikan angan-angan pada diri mereka, ya, bahwa nanti akan mendapatkan ampunan dari Allah, ya, walaupun mereka terjatuh dalam maksiat. Ini angan-angan yang keliru, ya. Betul bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi jangan lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Hijr dan surat Al-Maidah. Perhatikan di surat Al-Hijr ayat yang ke-49 dan 50. Allah berfirman, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sampaikanlah kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku ini adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anna azabi, dan sesungguhnya azabku, huwal azabul alim, adalah azab yang pedih. Di sini, di surat Al-Hijr ayat 49 dan 50, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memberikan kabar kepada hamba-hambanya, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi jangan lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala juga punya azab. Azabnya sangat pedih. Kemudian Allah berfirman juga di surat Al-Maidah ayat yang ke-98, "I'lamu annallaha syadidul azab wa annallaha ghafurur rahim." Ketahuilah bahwa Allah itu sangat syadidul iqab, ya. I'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwa Allah itu sangat keras azabnya, sangat keras siksaannya.
Wa anna Allaha ghafurur rahim. Dan ketahui bahwa sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Falamma amara nabiyahu an yunabbi bada'a bil maghfirah. Walamma akhbara an nafsihi bada'a bil uqubah. Lianna al-maqama maqamu sultanin wa ulu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan berita kepada hamba-hambanya, maka memulai dengan ampunan. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Ya. Jadi sampaikan pada hamba-hambaku, aku ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Berikutnya, wa anna azabi huwal azabul alim. Dan sampaikan kepada hamba-hambaku bahwa azabku azab yang pedih. Walamma akhbara an nafsihi, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menghabarkan tentang dirinya sendiri, bada'a bil uqubati. Allah mulainya dengan menyampaikan berita tentang siksaan, tentang uqubah, ya, tentang azab. Kenapa demikian? Jawabannya adalah li'annal maqama maqamu sultan wa ulu. Karena maqamnya di sini merupakan maqam sultan dan maqam ulu, menunjukkan tentang Allah yang tinggi, ya. Allah Subhanahu wa taala ya memiliki kekuasaan. Ya. Makanya Allah katakan i'lamu annallaha syadidul iqab. Ya, tidak didahului dengan ghafur, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memulai tentang dirinya annallaha syadidul iqab. Ini jadi kita kalau baca ayat ini, ya, mudah-mudahan tidak tertipu dengan diri kita. Karena kata Syekh Utsaimin, berapa banyak orang yang tertipu dengan dirinya. Dirinya itu, ya, selalu memberikan apa? Memberikan bisikan, memberikan amani, ya. Jadi angan-angan bahwa nanti akan diampuni, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang, begitu. Sehingga melakukan maksiat, sehingga melakukan perbuatan dosa dengan menyandarkan dirinya kepada hal tersebut. Ya, padahal ini sesuatu yang sangat keliru, ya. Oleh karena itu, Syekh Utsaimin berkata di sini, yatamanna ba'dul 'asin al-amaniya wa yaqulu inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Fa huwa yuridu an yazni ويسرق ويشرب الخمر ويعمل كل شيء دون الشرك ثم يقول إن الله يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذا خبر من الله عز وجل وهو أصدق القائلين فنقول اقرأ الآية لا تكن أعمى أو أعور لا تنظر إلا بعين واحدة فالله يغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن لا يشاء لا يغفر له وأنت لا تجزم بأنك ممن شاء الله أن يغفر له إذن أنت على خطر على أن الذي يستخف بالمعصية ويلبس على نفسه وعلى الناس قد يكون ممن لا يشاء الله أن يغفر له والعياذ بالله لأن هذا مستهتر mustahinun. Ini ya, penjelasan yang begitu luar biasa, ya, dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau berkata, sebagian orang-orang yang bermaksiat, ya, itu dia berangan-angan, ya, dengan berkata bahwa Allah berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik atau di bawah kesyirikan. Orang ini ingin berbuat zina, mencuri, minum khamr, melakukan segala sesuatu perbuatan maksiat selain syirik. Kemudian orang ini berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang kehendaki.
Ini khobar dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah sebenar-benar yang berkata. Fanaqul, maka kita berkata, kita katakan kepada orang ini, Iqra'il ayah, baca ayat ini dengan benar, maksudnya bacanya. Ya, la takun a'ma, jangan menjadi orang yang buta. Au a'war, atau picek ya, atau buta sebelah. La tanzur illa bi'ainin wahidah, jangan kau lihat dengan satu mata, ya. Wallahu la tanzuru illa bi'ainin wahidah, engkau tidak melihat, maksudnya kecuali dengan satu mata, ya. Wallahu yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Adapun orang yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diampuni oleh Allah. Oleh karena itu, engkau tidak boleh memastikan bahwa engkau adalah termasuk orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk mendapatkan ampunannya. Kalau begitu, anta ala khatar, engkau berada di atas hal yang berbahaya. Kenapa? Karena orang yang menyepelekan maksiat, ya, kemudian mentalbis kepada dirinya dan kepada manusia, ya, menyamarkan perkara ini, membuat angan-angan, yang membuat tipu daya, ya, maka orang ini orang yang menyepelekan maksiat kemudian berangan-angan semacam ini masuk dalam kategori orang yang tidak Allah ampuni. Orang yang tidak Allah inginkan untuk diampuni dosanya. Wal'iyadzubillah. Karena apa? Karena dia menyepelekan. Dia menganggap remeh dosa itu. Orang yang menganggap remeh dosa, ya, ini ngeri sekali. Ya, oleh karena itu, ya, dari sini kita mendapatkan pelajaran yang besar, ya, yang membuat kita jadi merinding, ya, dari apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, berikutnya faedah yang ketiga, ya. Anna haula'i yu'minuna bil ba'tsi walakin lam yanfa'hum al-iman. Liqaulihi lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Wa yatafarra'u ala hadha annahu la yakfi fil imani an yu'mina al-insanu biwujudillah wa bil yawmil akhir duna an yastalzima hadha al-iman qabulan wa id'anan. Famujarradu at-tasdiq la yu'tabaru imanan. ودليل هذا نصوص كثيرة منها أن أبا طالب عما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق ويقول لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعني بقول الأباطل ويقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا ومع ذلك لم ينفعه هذا الإقرار لأنه لم يصحبه قبول ولا وإذعان وختم له في الآخر والعياذ بالله بأنه قاله على ملة عبد المطلب. Ini yang ketiga, kita perhatikan penjelasan Syekh, ya, bahwa mereka itu, ya, beriman tentang adanya hari kebangkitan. Akan tetapi iman mereka tidak bermanfaat untuk mereka sama sekali. Dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala, lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Mereka berkata,
kita tidak akan disentuh oleh api neraka melainkan beberapa hari saja. Ini menunjukkan bahwa mereka beriman tentang adanya hari kebangkitan, tetapi keimanan mereka tidak bermanfaat sama sekali. Nah, dari sini juga ada faedah ya, bahwa ya, dalam keimanan seseorang itu tidak cukup hanya beriman tentang adanya Allah semata. Ya. Dan tidak cukup beriman tentang adanya hari akhir semata. Ya. Tanpa disertai adanya qabul dan id'an, adanya penerimaan dan ketundukan. Karena apa? Hanya sekedar membenarkan, ini bukan keimanan. Dalilnya itu banyak sekali dari nas-nas Al-Quran dan hadis tentunya ya. Di antaranya juga bahwa Abu Talib, paman dari Rasulullah SAW, dahulu berikrar bahwa Rasulullah SAW itu adalah benar, hak, ya, sampai berkata, laqad alimu anna ibnana la mukadzabun. Mereka telah mengetahui bahwa putra kami tidak didustakan ladaina oleh kami. Wala ya'ni biqaulil abatili, dan tidak yakni berkata dengan perkataan yang batil. Ya. Dan juga berkata bahwa aku telah mengetahui bahwa dinnya Muhammad ya adalah sebaik-baik agamanya manusia. Baik. Tetapi ya, pengakuan atau ikrarnya beliau, ikrarnya Abu Talib tidak bermanfaat buat dirinya. Ya. Karena tidak disertai dengan apa? Penerimaan, tidak disertai dengan ketundukan. Dan akhir hayatnya ditutup dengan apa? Dengan perkataan huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia berada di atas agamanya Abdul Muttalib. Ya. Tetapi karena melihat kepada pembelaan yang dilakukan oleh Abu Talib kepada Nabi Muhammad SAW, Allah mengizinkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberi syafaat kepada Abu Talib. Ya. Dan Abu Talib ini di neraka dikabarkan ya, bahwa Abu Talib berada di neraka ya, dan dua kakinya memakai sandal, tetapi apa? Tetapi kepalanya mendidih. Ya. Ubun-ubunnya mendidih. Dan itu selama-lamanya. Ya, abadal abidin, selama-lamanya. Antum bisa baca tuh di hadis Bukhari dan Muslim. Ya. Dan Syekh Utsaimin berkata, wa hadza ahwanu ahlin nari azaban. Ya. Ini azab yang paling ringan yang ada di neraka untuk penduduk api neraka. Ya. Ajarani Allah wa iyyakum minha, amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita semua. Walam na'lam anna kafiran nafa'at fihi asy-syafa'atu 'ala al-itlaq. Bima'na annahu salima min al-'adzab abadan. Walam na'lam anna kafiran khuffifa anhu al-'adzab bisyafa'ati illa Aba Talib. Ya, kita lihat. Kita tidak tahu atau belum tahu kalau ada orang kafir ya yang bermanfaat ya mendapatkan manfaat dalam syafaat ya. Maknanya artinya begini, artinya dia selamat dari azab selama-lamanya. Kita belum tahu. Dan kita juga tidak tahu kalau ada seorang kafir yang diberikan keringanan dari azab karena mendapatkan syafaat kecuali pamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Talib ini. Nah, berikutnya ikhwati fillah, faedah yang keempat ya, faedah terakhir adalah annal insana qad yaghurruhu ma huwa alaihi minad din. Ini penting sekali ya. Annal insan qad yaghurruhu ma huwa alaihi minad din. Seseorang terkadang
qad yaghurruhu. Seseorang bisa jadi ya terpedaya dengan apa-apa yang dia berada di atasnya dari agama. Ya, atau apa yang dia lakukan dari agamanya. Sekali lagi, seseorang terkadang terpedaya dengan keadaannya dari agamanya. Ya, failnya di sini ma huwa alaih. Baik. Apa dasarnya? Dasarnya ayat ini. Allah berfirman, wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Mereka terperdaya pada agama mereka oleh karena apa yang mereka buat-buat. Ya. Fayaktarru bi annahu yusalli wa yuzakki wa yasumu wa yahujju thumma yaqulu fi nafsihi lan u'adzab. Seseorang bisa tertipu karena dia sholat, karena dia berzakat, karena dia berpuasa, karena dia berhaji, kemudian dia berkata tentang dirinya, tidak mungkin aku ini diazab. Wa hadza qusurun fin nazar. Tentunya ya, yang semacam ini karena apa? Ada kusur fin nazar. Jadi kurang ilmu, ya, kurang pengetahuan. Li'annahu laysa sya'nu an tusalliya aw tuzakkiya aw tasuma aw tahujja. Asy-sya'nu kulla sya'ni an yaqbala minka hadzal 'amala. Kam min 'amilin laysa lahu min 'amalihi illa at-ta'ab liwujudi mubtilin sabiqin aw lahiqin. Taib. Karena perkaranya itu bukan engkau sholat semata atau mengeluarkan zakat semata atau puasa atau haji. Tetapi perkaranya adalah apa? Amalnya ini diterima atau tidak. Amal itu diterima atau tidak darimu. Berapa banyak orang yang beramal tidak mendapatkan dari amalnya, melainkan hanya kecapean saja, kepayahan saja, karena ada pembatal amalan, ya, baik pembatal yang sabik, yang mendahulunya, atau pembatal yang menyusulnya. Pembatal yang mendahulunya seperti dia melakukan amalan tidak ikhlas, ya. Fasabik ka'adamil ikhlas masalan. Seseorang beramal, ia beramal, sholat, puasa, zakat, haji, dermawan, dan seterusnya, sedekah, tapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembatal amalan yang menyusulnya, yang datang kemudian setelah beramal, maksudnya seperti i'jab bil amal, ujub dengan amalannya. Aduh, saya kan tadi malam sholat malam, sholat tahajud. Tadi malam sepi, nggak ada yang bangun, saya sendiri. Ya, ini bisa menghancurkan apa? Amalan. Ya, dia menganggap, melihat dirinya, ya, berada di atas kebenaran dari Rabb-nya. Ya, ini. Wa qad yubtala al-insanu bil bid'ah. Ini juga nih pembatal juga ya. Perhatikan. Seseorang terkadang ya melakukan bid'ah, diuji dengan kebid'ahan, terjatuh pada kebid'ahan. Kamin unasin yuhibbunal khaira wa innahum raghbatun wa mahabbatun lillahi wa rasulihi walakin li jahlihim yabtadi'una fi dinillahi ma laysa minhu. Berapa banyak manusia mencintai kebenaran, dia punya mahabbah, ya, semangat juga, ya, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Akan tetapi karena kebodohannya atau kebodohan mereka, mereka melakukan bid'ah dalam agama Allah yang tidak ada dalam agama tersebut. Maka fayakunu amaluhum mardudan. Maka tentunya amalnya menjadi tertolak. Kenapa? Li'anna min syarti qabulil amali
ay yakuna muwafiqan lima jaa bihi ar-rasul alaihi salatu wassalam liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Karena di antara syarat diterimanya amalan itu adalah sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam, dan ini didasari dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan, barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan, laisa alaihi amruna, ya, laisa alaihi amruna, yang dia bukan atau tidak ada contoh dari kami, fahuwa rad, maka dia tertolak, tertolak, ya. Ini dia faedah-faedah yang luar biasa, ya, penjelasan yang begitu gamblang dari Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Semoga bermanfaat untuk kita semua, ya, semoga kita bisa mengambil ilmu, ya, dari apa yang kita baca pada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya serahkan lagi kepada akhun Arin. Tafadhal akhi. Barakallahu fikum Ustaz. Wa fiik barakallahu. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas peluangan waktu yang telah Ustaz berikan untuk kembali menyampaikan pelajaran serta membimbing kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk pemerhati roja yang bertanya. Silahkan. Pertanyaan pertama kami bacakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, dari hamba Allah di Bogor. Belajar ilmu tapi merasa aman dari dampak perbuatan dosa, apakah termasuk orang yang terperdaya, Ustaz? Barakallahu fikum, Ustaz. Iya. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Nah, belajar ilmu tapi merasa aman dari perbuatan dosa. Iya. Baik. Tentunya, ya, harus diperhatikan, ya, bahwa belajar itu harus memiliki niat yang lurus. Niat yang lurus itu yang pertama adalah harus betul-betul karena Allah. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Bukhari, ya, rahimahullah, menurunkan hadis innamal a'malu binniyat di sahihnya, di nomor 1. Dalam rangka apa? Mengingatkan kita bahwa kita itu harus memiliki niat yang lurus ketika mau belajar agama atau mau apa saja. Ini penting, ya. Dan niat yang lurus diantaranya adalah kita berniat untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan juga menghilangkan kebodohan dari orang lain. Nah, ini niat yang lurus. Dan ilmu itu, ya, ilmu yang bermanfaat itu ada asarnya, ya, ada asarnya. Makanya nasihat para ulama, ya, kemarin juga Masya Allah ada nasihat dari guru kami yang tercinta Ustadz Yazid hafizahullah ta'ala ketika menasihati santri-santri tentang asar ilmu, pengaruh ilmu itu harus pertama kali adalah khasyatullah, takut pada Allah. Ini aslul ilmu itu khasyatullah, ya. Kita harus apa? Harus takut, punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ilmu yang benar dengan niat yang benar ini akan mendatangkan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang belajar ilmu kemudian tidak ada rasa takut pada Allah, tidak ada tambah iman, harus dicek lagi hatinya. Harus diperbaiki lagi niatnya, ya. Harus diperbaiki lagi niatnya. Jadi niat itu sangat penting sekali, ya. Dalam keberkahan dia menuntut ilmu, dalam semangat dia menuntut ilmu, dan dalam dia bertahan dan istiqomah dalam menuntut ilmu. Karena orang yang niatnya salah dalam menuntut ilmu hanya mengejar misalkan ijazah saja, selesai belajar ngambil ijazah, kemudian tidak mau thalabul ilmi lagi, ya.
Ini. Jadi tentunya orang yang masih seperti yang disebutkan dalam pertanyaan, ya, hendaknya memperbaiki niatnya lagi, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai nanti salah berniat, ya. Dan orang yang pertama kali akan merasakan api neraka itu adalah orang yang belajar agama salah niat. Ya. Dia ada pertama kali itu. Ya. Seperti itu, wallahu a'lam. Iya. Ustaz, barakallahu fikum. Kami akan bacakan kembali. Ustadz mau bertanya, apabila setiap malam mau sholat tahajud, membangunkan orang untuk melakukan atau mengerjakan sholat malam, dengan kita mengirimkan pesan di WhatsApp grup, apakah hal tersebut merupakan perbuatan ria? Terima kasih Ustadz, jazakallahu khairan. Ya, tayyib, barakallahu fiik. Anda kira nggak perlu, ya? Nggak perlu. Karena apa? Karena pertama, kalau orang tidur, ya tidur aja dia. Ya tidak ada manfaatnya buka. Orang di malam hari orang matikan HP, kan gitu. Kalau mau mengingatkan ketika ketemu atau ditelepon, ya nasihati, ya jangan tinggalkan sholat malam misalkan, ya. Tapi kalau misalkan di grup dibuka, ya ayo sholat malam kita, Anda sudah bangun nih, sudah wudhu, ini khawatir jadi ria, ya. Jadi ikhlas itu susah loh, ikhlas itu sangat susah sekali, ya, sangat susah sekali. Nanti yang apa namanya, yang dia lakukan hanya ingin nampak di grupnya dia sudah sholat malam, dia ngaji dan seterusnya, ya. Secara sepintas apa salahnya? Bagus kan, gitu ya. Tapi akhi, sekali lagi ulama itu berkata gini, ma'alaztu syai'an ashadda alayya min niyyati. Aku tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih aku susah merasakan untuk mengobatinya daripada niatku, ya. Itu. Jadi ini perlu diketahui oleh kita semua, ya, bahwa bukan berarti tidak boleh apa namanya menasehati, gitu. Ini penting sekali kita menjaga keikhlasan, menjaga niat, ya. Nggak ada terus banyaknya syaitan nanti ketika kita buka HP misalkan di malam hari, ya, ngasih tahu, ya, kemudian sudah ngasih tahu, kemudian dibuka-buka HP kan belum tentu, ya, buka macam-macam, buka WA, buka Facebook, buka ini, jadi nggak sholat malam jadi, ya. Dan yang paling penting dari itu semua masalah niat lah, masalah niat. Susah niat ini, masalah niat ini harus kita jaga sebelum kita ibadah, ketika kita ibadah, dan setelah kita ibadah. Makanya tadi kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, jadi pembatal itu ada yang sabik dan lahik, ada yang sebelum ibadah dan ada yang setelah ibadah. Sebelum ibadah kita ibadah itu karena siapa nih, ya, gitu. Setelah ibadah setelah ibadah itu kita perhatikan wujub tidak, begitu, ya. Nanti setelah misalkan di WA seperti itu di grup, kemudian setelah itu di siang hari, saya kesiangan, di antara grup itu bilang, saya nggak sholat malam, subhanallah, Mas masya Allah luar biasa, ya. Mas ini rajin, suka nasihati kami. Siap nggak dengan itu? Nanti hatinya apa? Saya lebih hebat dari yang lainnya dong. Ini sudah ujub lagi. Ujub. Jadi ikhlasnya dipertaruhkan, ujubnya dipertaruhkan. Terus nggak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, ya. Seperti itu. Ada juga ada yang ini kan, setiap hari apa one day one juice, setoran, laporan. Ini juga tidak benar juga, ya. Itu beda dengan ketika belajar, ya. Belajar
ada proses belajar mengajar, gurunya memperhatikan. Ini kan bebas. Seperti itu. Kemudian harus 1 juz atau harus 2 juz, ya. Orang kan punya kemampuan masing-masing. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Satu lagi ya, akhi. Baik, Ustaz. Kami berikan kesempatan untuk satu lagi bagi pemerhati roja yang bertanya, silahkan. Kami buka via telepon. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Mohon maaf. Dengan hamba Allah di Silakan Ibu, pertanyaannya langsung. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, kita telah berusaha kemampuan kita untuk beribadah sesuai dengan petunjuk Rasul. Akan tetapi hati merasa sedih dengan kelemahan ilmu yang kita miliki. Apakah amal kita diterima oleh Allah atau tidak? Itu yang menjadi pikiran setiap hari, Ustaz. Iya. Bagaimana solusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Khawatir, sedih apakah amal diterima atau tidak, sesuatu yang bagus, ya, sesuatu yang baik, dan mudah-mudahan siapapun yang memiliki perasaan ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ulama juga itu khawatir apakah ibadahnya diterima oleh Allah atau tidak. Karena yang diterima oleh Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amalan yang diterima oleh Allah itu adalah yang diterima Allah, ya, adalah orang-orang yang dari orang-orang yang bertakwa. Tentunya orang bertakwa ini yang jelas, ya, ikhlas, kemudian amalnya sesuai dengan apa yang dicontoh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dicontohkan juga dalam Al-Quran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika meninggikan pondasi, membuat pondasi ini, ya, pondasi Ka'bah, ya, meninggikannya. Jadi Allah berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya, melakukan amalan yang besar, membangun Ka'bah, meninggikan Ka'bah, tetapi tidak merasa ujub dan berdoa agar diterima amalnya. Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, terimalah amalan dari kami. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya. Jadi ini yang benar. Jadi beramal, kemudian khawatir amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah mungkin karena amalnya kurang, ya, dari sisi keikhlasan, atau kurang ikhlas, atau ada yang kurang sempurna. Berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melakukan amalan yang sempurna, tetapi tetap berdoa pada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kita pun, ya, hendaknya mencontoh mereka. Kita minta agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bukan gurur kalau ini. Yang gurur itu, ya, dia beramal kemudian ujub dengan dirinya. Yang lebih parah lagi, orang tidak beramal tetapi ujub dengan dirinya. Merasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadzu billah. Ya, ini saja barangkali yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya minta maaf atas banyaknya kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.